Jadi waktu aku lulus SMA, passionku tuh tidak kuliah. Nggak pernah punya passion kuliah. Tapi kuliah dan akhirnya gagal juga. Akhirnya terus? Keluar kan. Jadi aku dari umur 19 tahun sampai kemarin itu aku menjalani passion, yaitu musik. Dan ternyata berhasil. Menurut aku the important thing in life itu adalah live your passion. And now? Ya, sekarang aku mau menjalani politik passionnya. Itu di-trigger mulai dari semenjak ketua PKB yang namanya Hasbiullah itu mendeklarasikan bahwa PKB mendukung Ahmad Dhani. Aku mau hidup bersama passionku gitu loh. Kalau gagal dan ini adalah salah satu jalan menjalani passionku gitu loh. Dan kegagalan itu kan adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Jadi ya kan? Walaupun gagal nih tetap maju yang nanti. Yang penting masyarakat tahu bahwa Ahmad Dhani sekarang passionnya itu di politik. Gitu. Karena ada 2 daerah lagi yang menanti saya. Gitu. Untuk kalau misalkan nggak maju di sini gitu. Kalau nggak jadi DKI ada dua lagi yang Jawa masih Timur nungguin. Ya? Ada 2 lagi yang nungguin gitu. Kayak lagi ke dokter ya, ngantri ya. Tapi jadi kemanapun kalau apapun jadi atau tidak, yang jelas elektabilitas Ahmad Dhani sebagai politisi itu udah ada posisi lah, udah ada tempat. It's there gitu loh. Jadi misalnya suatu saat masuk ke daerah lain, agak nggak ini Pak De, kayak kurang elegan gitu, kayak apa dianggap udah nggak laku kali lo di musik gitu. Terus sekarang beralih kan banyak tuh kayak pelawak jadi anggota DPR, artis jadi anggota DPR. Mungkin karena kebutuhan ekonomi. Kalau aku sih Pak De orang termasuk yang begitu nggak, atau memang karena gue tuh mau do something good for my country? Ya kan orang bisa menilai ya, orang bisa menilai. Tapi kan Pak De ini kan sosoknya kontroversial. Bagaimana menyentuh hati mereka untuk percaya sama Pak De? You always say something yang membuat mereka tuh tergelitik lah untuk antara Pak De ini orangnya tuh terlalu belak-belakan, jujur, dan kadang-kadang ada orang tuh bisa nerima jadi seneng banget sama Pak De, ada yang nggak bisa nerima karena jadi sebel. Nggak belain Pak De ya, cuma kadang-kadang untuk mencerna Pak De ini harus punya selera humor yang tinggi. Kalau nggak jadi tersinggungan gitu, bener nggak? Jadi sebenarnya kalau masyarakat mungkin ya butuh waktu ya. Tapi untuk menerima orang yang seperti ini. Tapi kalau partai kayaknya udah siap. Gitu ya. Ya mungkin partai udah butuh satu. Kalau partai udah banyak yang udah kenal, udah tahu lah. Gitu. Mungkin partai sudah bosan dengan kandidat-kandidat yang sama-sama aja gitu. Ya. They need something kayak Ahok itu kan stand out karena dia agak berbeda dari yang ada gitu loh. Pada saat Jokowi juga. Kalau Jokowi Ahok tuh memang by design. Ya paham lah, mungkin Pak De yang tahu lah, mungkin emang didesain begitu, tapi apapun berhasil menarik perhatian masyarakat yang nggak ngerti sejarah. Ini mobil tuh bagus banget, lucu ya, mobil tua. Masyarakat yang nggak paham, masyarakat yang tidak belajar sejarah. Ya kan gimana Pak De, sekolah aja banyak yang nggak sekolah, gimana mau belajar sejarah? Jadi itulah kekurangan bangsa kita itu gampang dibodohi. Sejak zaman Belanda. Yang salah ya memang pemerintahnya nggak bisa mencerdaskan bangsanya memang. Jadi dari zaman Soekarno, Soeharto semuanya kurang bisa. Sebenarnya sih itu fakta sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau lihat pada diri kita sendiri ya, seberapa banyak sih yang tahu tentang sejarah Nusantara ini gitu. Seberapa banyak yang tahu itu. Misalnya Erlangga, siapa Erlangga? Tahu sih itu ada kayaknya universitas tahu, ya. Tapi itu. Siapa Erlangga kan? Filosofinya apa yang dia perbuat buat Indonesia, Nusantara? Minimal dia tuh dari kerajaan apa? Ayo, kamu pasti bisa jawab. Ayo. Erlangga Majapahit. Nah, itu buat masyarakat. Salah satu contoh kebodohan masyarakat. Buat masyarakat aja ya, buat masyarakat aja. Kamu tanyalah pada diri kamu sendiri yang nonton video ini. Tahu nggak kamu siapa Erlangga? Pendapat tentang salah satu
calon pemimpin atau pemimpin ya. Tapi atau kan politik. Jadi pemimpin nggak harus cuma tahu sejarah Pak De, tapi tapi bagaimana cara, apa sih yang dibutuhin gitu loh. Maksudnya birokrasinya, berhadapan dengan orang-orangnya, terus bagaimana menertibkan Jakarta ataupun daerah yang itu kan maksudnya banyak hak pretil-pretil kecil. Itu butuh art. Gitu ya. Itu butuh art. Gitu.